negeri kita subur dan makmur. Sekarang kita sudah bersandar di Lombok. Remnya putus. Yang penting jangan hubungan yang putus ya mas. Yang penting sholat 5 waktu. Nah ini kenapa nih? Karena kita terjadi trouble di satu motor. Untuk agenda besok kita masih harus Lur. Perjalanan kami masih terus berlanjut. Hari ini kami sudah masuk kota Surabaya dan sekarang perjalanan kami lanjut menuju pelabuhan Tanjung Perak. Cuacanya yang cerah, jalanan cukup ramai, tapi vibes-nya asik banget. Kita bakal nikmatin suasana kota menuju kawasan pelabuhan. Dan sebelum berangkat, tentunya kami akan melihat-lihat aktivitas kapal yang selalu menarik. Yuk ikutin terus perjalanan kami. Pak! Halo guys, sekarang penunjukan pukul 11 siang. Kita baru sampai Pelabuhan Ratu, nanti berangkat sore. Oke. Jangan lupa ya guys. Berarti langsung ini ya? Langsung. Makasih ya. Ya. Kayak wis tukun. Oke. Masuk. Ya, Mas. Bila mas. Mati, Mas. Boleh. Masuk. Babe, mantas yang mirip Babe. Untuk saat ini kalian ini dan kami sudah nyampe di Pelabuhan Tanjung Perak. Ya Mas Oli. Remeh pedot. Asu.
berapa Mas? Jam 5:30. Nanti kita tujuan ke Lombok. Untuk tiketnya sama motor itu 300.000. Belum makan, yang udah makan 340.000. Begitu. Oke, sekarang saya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Mau nyari cemilan-cemilan sama minuman buat nanti di kapal. Sekalian Yun. Saat sudah berada di atas kapal dan pelan-pelan meninggalkan pelabuhan. Lampu-lampu pelabuhan yang perlahan mulai mengecil. Angin lautnya yang seger, suasananya tenang, dan vibes-nya benar-benar bikin perjalanan ini terasa spesial. Tetap ikutin perjalanan kami, karena petualangan baru aja dimulai. Ya, halo guys. Sekarang kita lagi berada di kapal menuju ke Lombok. Tumpukan kami di Lombok. Apa? Apa? Kapal. Laut. Ngantuk. Kayak gitu ya. Gitu lah. Sekarang ini lagi di kapal apa ya? Di lautan menuju Lombok, Pelabuhan Lebar. Sekarang masih di tengah-tengah Pulau Bali. Kita nanti malam sudah sampai di Pelabuhan Lebar sekitar jam 9-an. Dan cuaca lumayan cerah karena tadi pagi udah hujan. Itu kondisi suasana di kantin. Sambil menunggu waktu berlalu, kami mengisi aktivitas dengan mengelilingi kapal, melihat-lihat suasana dan hiburan kecil selama perjalanan. Seru banget melihat suasana di setiap sudut, dari satu sisi ke sisi lain.
penumpang yang bersantai, ombak yang terus bergerak, dan pemandangan indahnya laut yang terbentang luas. Pemandangan laut dari atas kapal ini benar-benar memanjakan mata. Keindahannya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Birunya air dan langit seakan menyatu. Di sini, waktu seakan terasa berjalan lebih pelan. Seolah dunia sedang memberi ruang untuk kita bernafas. Momen seperti ini bikin perjalanan kami jadi lebih rileks. Aktivitas yang simpel, tapi bikin perjalanan jadi lebih hidup. Tadi suasana lagi di ruang kantin dan lagi nyanyi-nyanyi. Lumayan ramai. Saya kira di kantin juga kantin biasa, tapi hubungin di kapal biasa, jadi lumayan ramai. Dan Timur Leste dan masih banyak yang lainnya. Peristiwa Amroji, peristiwa bom Bali, peristiwa 27 Juli, peristiwa Sumanto, peristiwa Sutrisno, peristiwa orang makan temasih. Katanya negeri kita kaya raya, Kaya raya, katanya negeri kita berkuasa, berkuasa, katanya negeri kita subur dan makmur. Anak sekolah rambutnya pada gondrong, ku simpan rindu di hati. Aku
Lanjut. hanya padamu aku Gelak, ding, 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 ding. Oh, akan menjaga Pangnet not. ingin tahu di mana rumahmu kau sampai akhir hayat ini. Om, bantu Om. Ya, selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan menuju Lombok. Semoga semua selamat sampai tujuan. Jaga barang bawaan Anda supaya tidak ada yang tertinggal di kapal Mungkin berlayar. Mungkin Ya, bila berhasil mana ada terganggu. rezeki yang lebih bisa kami meminta untuk makan. Yo. Ketika kapal yang kita naiki akan bersandar di pelabuhan Lembar, momen kedatangan dan timingnya yang pas banget dengan senja. Senja di Laut Lombok menyambut dengan kehangatannya yang tenang. Ada keindahan yang gak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sekarang kita sudah bersandar di Lombok. Lanjut ke mana, Pak Polis? Ke Mataram. Mataram. Yuk. Yo, Mas Ab, kita udah bersandar di Lombok. Oke. Ayo. Kita sudah mau berjalan ke Kota Mataram. Ikutin keseruan kita bareng teman-teman skuteris Bar Maghrib Bubar. Kita nyampe jam 6 tadi. Jandar jam 6. Jam 6. Wib. Wita. Kalau di Jabar, Wib. Tapi kalau udah di Jabar, udah maghrib ini, udah gelap. Udah gelap Ini, ya? iya. Ini 7:30 masih terang. Oh. Indah pokoknya. Indah ya, Mas. Nanti kita menuju ke Mataram, habis ini nunggu teman-teman sedikit Trouble. trouble. Gimana ini? Remnya putus. Yang penting jangan hubungan yang putus ya, Mas. Yang penting sholat 5 waktu. Yang penting soal 5 waktu jangan putus. Cok. Ini kabel remnya pakai kabel kopling. Kabel kopling, guys. Kabel kopling pakai rem. Ya, untuk para skuteris sejikat raya, tetap semangat karena oke, Pak. Kata-kata bosku. Yang sudah boleh pulang. Kata-kata. Oh, tanpa kata-kata. Bu, kata-kata, Bu. Kenapa? Kata-kata. Kata-kata untuk hari ini. Oh, kata-kata untuk hari ini hari sepi. Waduh. Jualannya nggak ada yang laku. Tak beli Nestle lah Bu jadinya ini, Bu. Kata-kata hari ini. Abot masih, Apot Mas. awake panas kabeh, greges, griyeng-griyeng, meremeng-meremeng.
Mak wis tahe salur. Tahe surung. Takbir dulu takbir. Belum. Yo. Kata-kata hari ini Yang menganggap kami bajingan. Dari mana? Jogja. Jogja semua. Iya. Mas, Ya. terima kasih. Spill motornya bosku. Tetanus shoot. Dari mana Mas? Dari Padang. Padang. Wow, mantap. Ininya ke sini. Oh ya, sorry. Wong Padang. Padang. Pasik Mas. Rancak mana? Rancak mana? Mau kemana ini? Mau Keliling. kemana kita? Nggak tahu. Masih bingung Mas. Yang penting gembel. Jalan dulu ya. Iya Mas. Dari Padang sendiri Mas? Hah? Dari Padang sendiri? Ya, tapi sempat mampir-mampir gitu. Juga Padang masih. Perbatasan sama Sumatera Barat saya Mas. Padang sih. Tapi masih Sumatera Utara. Asik. Masuk ke Sumatera Utara. Padang Sidimpuan tahu Mas? Tahu. Ya itu Mas. Hari apa ini? Aku start dari sekarang sih. Oh, sekarang. Oh bukan dari Padang. Dari Padangnya udah lama dapat kerja di Cikarang. Oh. Kerja di jalan berarti. Ya, biasa. Wah datang lagi baru. Baru lagi. Bosku. Oh, saya ini totalnya jeruk ibu. Iya tadi es teh. Ya. Oh, jeruk sih ya ibu. Atau diborong semuanya. Nah, ini kenapa nih? Karena kita terjadi trouble di satu motor. Untuk agenda besok kita masih harus beresin motor dulu. Jam berapa ini? Ya sebangunnya lah. Bu ini jam berapa bongkar ini? Ini kita sekarang jam 1 kayaknya ini. Bisa ini. Janji. Iki jenenge asu. Asu teles. Lah ini kok takut? Celeng. Kok takut? Celeng takut asu. Celeng. Nah, ini jamet lagi bener. Kucir jamet. Sebelah. Halo, ini bokep. Bokep terus. Sambil nunggu motor salah satu teman kita yang jadi besok, kita seru-seruan dulu muter-muter di kota Mataram. Suasana santai, sekedar duduk, ngobrol-ngobrol, dan sambil ngopi di tongkrongan pinggir jalan, menikmati kota di waktu senggang. Vibes-nya asik, ramah untuk dinikmati, dan kadang momen sederhana kayak gini justru terasa paling hangat. Halo guys, aku sekarang sedang ada di kota Mataram, ngopi-ngopi sama kakak-kakak. Menunggu besok pagi kita mau ke Desa Sade. Habis beres benerin motornya Nanda, Marin trouble. Yuk, dadah. Berangkat jam berapa? Apa? Berangkat jam berapa? Besok paling jam 8, jam 9 sambil bersih-bersih badan dulu, mandi-mandi, persiapan, baru caw. Sekitar jam 8, jam 9 lah kita. Oke gas. Gas, mantap. Masuk. Boleh. Hafal ya? Oh. Udah kan uang dirantau orang.
di tanah jauh, di rantau orang. Kini lupa, kini lupa, joga di Jas ya, layan coba dan cinta digantung. Indah. Satunya itu apa ya lagu yang satunya itu? Ini teman-teman Mas Riber. Yang kemarin yang Excel itu pun sebetulnya kok mau tinggal itu. Orang itu. Oh, anu ah. Dia emang Ada- udah punya acara sendiri. Jakarta ya. Iya. Oh, Ya kan diam-diam menghilang tuh. Ayo. be. Ya. Yang ngono lah Lah, pokoknya masa intine bareng ini mau Apa? berangkat Mau makan lanjut ke mana sih Lis? ke anu Sade. Sade, di desa Sade dulu. Terus Pertamanya lanjut lagi Mandalika, lanjut lagi ke Ketemu di jalan aku lagi Sembalu. fresh tuh. Oke. Dia See you ya. berhenti puter balik. Besok lagi. Nyamperin. Nih, nanti siang. Ternyata Sekarang kita lanjut perjalanan dari kota Mataram menuju desa adat Sade. Jalannya enak, cuacanya cerah, membawa kami melewati perkampungan, sawah, dan perbukitan khas Lombok. Di sisi kiri kanan, terbentang pemandangan yang sederhana namun indah. Perjalanan ini bukan hanya soal tujuan, tapi menikmati setiap kilometer yang kita lewati. Yuk, ikutin terus perjalanan kami. Sama. Bu yang ini sama juga sama ini. Apa ini? Nasi racing race, Bu? Nasi Lain? ayam. Oh, nasi ayam. Mana? Sade. Yang kecil aja. Kecil. Ya? Ya, Pak. Ini nasi ayam, Bu. Oke. Satu porsi berapa, Bu? Ya. Apa? 5.000. 5.000. Kalau yang ini 10. Yang gede. Ya. Kalau gorengannya Gorengan 1.000 satu. 1.000. Siap. Harga merakyat. Iya, ya, nak ya. Ang, mangan, Ang. akan
Jadi lur. Nambah kok. Pedas. Oke. Mantap. Nambah. Bos. karena di sini masih menikah sama sepupu sama kerabat. Jarang sekali menikah sama orang luar. Kalau di sini pernikahannya sampai sekarang tidak boleh dilamar sama sekali. Jadi caranya dibawa lari sama diculik. Nah, kalau yang dibawa lari ini ada unsur suka sama suka antara anak cowok sama anak gadisnya. Nah, kalau yang diculik ini anak gadisnya yang dipaksa. Walaupun si gadis tidak mau menikah, tetap dipaksa. Itu cuma boleh berlaku kalau sama sepupu terdekat. Jadi di sini kebanyakan menikah sama sepupunya, dan nanti kalau ada sawah atau ternak tidak jatuh ke tangan orang lain, jadi turun temurun. Ya seperti itu. Cuma sampai sekarang kalau anak gadis yang tinggal di sini tidak boleh merantau, tidak boleh kerja keluar daerah atau keluar negeri. Jadi tetap di sini saja. Maka umur 10-11 tahun sudah mulai belajar menenun, biar dia bisa menenun, jadi ada aktivitas sehari-harinya di dalam kampung sini. Dan kampung Sosok ini sudah jadi 7 kampung, tapi ini kampung yang tertua, jadi 6 kampungnya di luar, tapi mereka penenun juga, dan hasil tenunnya di sini. Karena cuman ini yang masih mempertahankan rumah adat, dan nama rumah adat kami ini namanya Balai Tani. Ya, balai artinya rumah, kalau tani artinya pekerjaan. Mungkin lebih jelasnya sambil jalan kita jelasin, dan di dalam nanti kita bisa lihat salah satu rumah adat yang tertua. Ya, mari ya, silakan. Setiap seminggu sekali dipel menggunakan kotoran sapi atau kerbau. Lantainya, itu fungsinya untuk menguatkan tanah biar nggak retak sama tidak berdebu. Kalau atapnya ini setiap 7 tahun ya baru diganti. Setiap 7 tahun baru diganti sama yang baru. Ya, atapnya ini dari rumput ilalang. Tapi ini lebih solid dari apa, dan kalau dijual pun lebih mahal daripada genteng karena ini udah langka. Apalagi kalau pegunungan ini sekarang dipakai untuk bercocok tanam seperti tanam jagung atau padi, jadi terbatas. Cuman ada beberapa bukit disediakan masih untuk masyarakat yang ada di dalam kampung ini. Kalau yang ini kayak gini dia ya,
udah semingguan Cuman lebih. langkar bahan. Ya agak pudar bekas kotoran sapi. Tapi ada yang masih baru, nanti kalau kelihatan lebih hijau, lebih segar itu baru habis dipel. Kalau yang maksudnya yang sholat itu harus ke masjid. Ya, karena kotoran sapi itu kan atau karbo itu najis ringan. Ya, jadi sholatnya ke masjid. Tapi kalau belum dipel, enggak apa-apa dia sholat ke rumah kayak gini kan, pakai semen. Sekarang ada yang pakai semen, ada yang masih asli. Masih asli ya kan Mas? Kalau yang asli itu enggak menggunakan semen sama sekali. Dia Masih tanah berarti? Ya, menggunakan tanah liat, terus dicampur sama sekam padi. Kalau permukaannya itu baru yang rutin dipel setiap seminggu sekali, menggunakan kotoran sapi atau karbau. Nah, ini kita ini pohon kapasnya ya, untuk buat benang kayak gini. Buat benang. Ya, buahnya itu setelah tua dia nanti akan terbuka. Nah, itu yang dipintal dibuat untuk menjadi benang. Sekedar kita lihat ya, sebelah sini nggak apa-apa ya. Nah, jadi hasil-hasil tenun di kampung sini seperti ini ya. Nah, jadi kalau sarung-sarung tenunnya kayak gini, nggak apa-apa, naik aja, bisa dilihat. Kalau yang warna merah ini ya dari kulit kayu lake, itu direndam semua bahannya biar alami itu 1 minggu lebih. Kalau 2 atau 3 hari nanti dia agak pudar warnanya. Nah, kalau yang warna coklatnya dari serabut kelapa ya, terus ada yang biru ini dari daun nila pewarnaannya. Ini yang motif sarung ya. Terus ini yang paling sulit yang songket. Kalau songket ini ditenun selama 1 bulan baru jadi satu. Kalau songket ini kan biasa dia sepaket sama selendang. Ya, biasa boleh untuk cowok, cewek, tapi kebanyakan kalau di tamu cewek yang minat. Kalau di sini cowok cewek sama menggunakan kain juga. Ini yang batik lepas ya, kain polos dulu baru dibatikin. Kalau ini buat kayak buat baju atau apa. Nah, ini baru buat sal. Kalau naik motor ya, kayak gini. Ada juga Sal ya. Ya, kalau ini kain buat selimut juga bisa. Ini ditenun 3 minggu dia. Baru Tenunnya jadi 3 satu. minggu. Ya, 3 minggu. Benangnya pohon Benang, tadi itu. ya, benang kapas. Bahannya menggunakan benang kapas. Apalagi udah dicuci Ya, nanti. ada warna lain juga yang kayak gini. Dan harga pun di sini boleh tawar menawar. Tapi paling murah harga yang sarung ya. Paling murah sarung. Sarung karena di sini Muslim dan 100% Islam. Barangkali minat mumpung ke Kampung Sasak nanti kasih diskon, kasih murah sarung-sarungnya untuk bapak mungkin atau untuk emasnya. Kalau ini yang motif tadi lumbung padi ya, lumbung padi simbol dari Pulau Lombok. Nah, kayak gini. Coba Mas Nek. Pausnya 300. Kebalik. Balik ya, boleh. Ai. Yang sampai double. Ya. Ini jenis kainnya kayak gini. Mana aja. Ada yang Keren cuy. Cuman ukurannya beda-beda. Nah, itu kecapu bahasa sini. Kalau di Bali udang. Ya, kalau di sini kecapu. Kalau yang itu beda harganya. Seminggu sekali menggunakan kotoran sapi atau karbau. Ya, ini ditempatin rumah adat ini oleh anak laki-laki yang terakhir yang bungsu yang menempati rumah adatnya. Dipel pakai kotoran sapi? Pak? Ya, menggunakan kotoran sapi atau karbau setiap seminggu sekali. Dipelnya? Ya, itu fungsinya untuk menguatkan tanah biar nggak cepat sama tidak berdebu. Desa Adat Sade terkenal sebagai salah satu pusat budaya suku Sasak di Lombok. Di dalam desa ini, kita bisa melihat langsung bentuk rumah-rumah tradisional dengan atap alang-alang. Kain tenun khas Sasak, jalanan tanah yang tertata rapi, kehidupan masyarakat yang masih memegang tradisi. Suasananya sederhana, tapi penuh dengan nilai budaya.
Kita udah ngelilingin desa adat Sade. Sade. Habis ini kita mau ke Mandalika. Di Sade enak, bagus, keren. Yos, di Mandalika nanti kita foto-foto lagi. Oke, guys. Said tengok.